gunung itu nggak sama dengan ke mall. Nah, jadi kapan mau healing kita bisa ke mall gitu ya. Ke gunung agak lain. Pemerintah Republik Indonesia tidak atau belum pernah menerima adanya surat atau nota diplomatik resmi dari pemerintah Brazil yang mempertanyakan kasus kematian dari Juliana Marins ini. Pemirsa, kita beralih ke informasi mengenai tewasnya pendaki asal Brazil karena terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Nusa Tenggara. Kabarnya pemerintah Brazil akan menggugat Indonesia atas kejadian ini. Juliana Marins, pendaki asal Brazil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Setelah lokasi jasad Juliana diketahui, petugas pun melakukan evakuasi yang berlangsung dramatis karena kondisi medan dan cuaca yang cukup ekstrim. Jenazah Juliana kemudian ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun, lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat. Bukannya mendapat dukungan, netizen asal Brazil malah meluapkan kekecewaannya melalui akun Instagram milik Presiden Prabowo Subianto. Mereka menyoroti sikap pemerintah yang dianggap mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberikan bantuan air dan makanan. Sementara itu, penyebab meninggalnya Juliana Marins karena mengalami luka organ dalam akibat benturan tumpul yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Hal itu diketahui dari hasil autopsi di Rumah Sakit Bali Mandala, Denpasar, Bali. Suasana duka menyelimuti proses pemulangan jenazah Juliana Marins yang menjadi korban kecelakaan tragis di kawasan Gunung Rinjani, Lombok. Setelah melalui upaya evakuasi yang penuh tantangan dan selesai diautopsi, jenazah Juliana diterbangkan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar, Bali menuju kampung halamannya di Brazil. Meski sempat mendapat cibiran dari netizen Brazil yang mengkritik evakuasi jasad Juliana Marins, namun dukungan juga mengalir dari warga negara asing atas kinerja pemerintah Indonesia. Tragedi yang menimpa Juliana Marins, pendaki asal Brazil yang meregang nyawa di Gunung Rinjani, memang sempat memicu perhatian dunia. Reaksi keras terutama datang dari publik Brazil yang menyoroti jangka waktu evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR Indonesia terhadap jasad Juliana Marins yang menjadi sasaran netizen Brazil adalah Instagram milik Presiden Prabowo Subianto. Namun pembelaan juga datang dari sejumlah warga negara asing yang mendukung dan memuji terhadap profesionalisme dari tim penyelamat Indonesia. I just knew exactly what it would be like to fall down. Just a horrible, horrible news story. And if you're watching this and think about doing Mount Rinjani, only if you're an experienced climber should you be doing it, really. Like, don't do what we did and think, how hard can it be? Just take the risks into account and, yeah. They're extremely good at their craft and they're very, 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 very skilled at mountaineering. I mean, Indonesian hikers will hike in flip-flops and live off of pot meat. And not to say that that's the way that you should hike, but I'm saying don't act like they don't know what they're doing. Dukungan tersebut kemudian mendapat respon positif dari netizen Indonesia karena tim SAR sudah melakukan yang terbaik atas tragedi ini. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, pemirsa, kita sudah bergabung di studio ada Bung Rocky Gerung, pengamat politik yang juga memiliki pengalaman dalam mendaki Rinjani, kemudian juga ada pengamat hubungan internasional Ibu Suzy Sudarman, dan juga kita sudah berusaha untuk menghubungi salah satu tim SAR yang mengevakuasi jenazah Kafid Asadi yang
sebelumnya juga berencana akan bergabung melalui sambungan Zoom bersama The Prime Show malam hari ini. Selamat malam, Bung Rocky. Malam, Bu Susi. malam. Baik, Bung Rocky, kalau kita lihat rute Rinjani ini kan juga bisa dibilang salah satu gunung tertinggi di Indonesia gitu. Bagaimana nih pengalamannya mendaki Rinjani saat itu? Rinjani bukan sekedar salah satu gunung tertinggi, itu gunung terindah di Indonesia tuh. Karena saya berkali-kali menemui Dewi Anjani. Puncak Rinjani itu namanya Dewi Anjani itu. Tetapi Rinjani juga sangat berbahaya karena setelah ketinggian 3.000 menuju Anjani itu dia udah terbuka. Jadi savananya udah hilang, tinggal gundukan pasir. Dan tempat nginap, tempat bertenda terakhir namanya Pelawangan. Dari situ ke arah puncak itu kita sebut jalur 3 in 1, artinya naik 3 langkah turun 1 langkah karena dia pasir gitu. Dan angin di situ itu cukup kencang di situ. Punggung gunung itu sebelah kiri adalah jurang, sebelah kanan jurang ke arah Danau Segara Anak. Jadi betul-betul kalau tidak hati-hati ya itu meleng, mungkin kehilangan sedikit kepastian jalan itu 1-2 detik itu bisa oleng, dan oleng dalam 2 detik itu artinya jatuh. Jadi gunung itu memang indah, tapi sekaligus kehati-hatian dan kewaspadaan itu harus jadi prioritas para pendaki itu. Baik, Bung Rocky pernah melewati titik jatuhnya Juliana itu di mana? Kalau misalnya dilihat itu kesulitan treknya gimana, Bung? Dia bukan soal kesulitan, soal kehati-hatian. Karena jalannya biasa aja, tapi kiri kanannya itu adalah jurang. Dan jalan itu jalan pasir. Jadi bisa merosot itu. Nah, pendaki yang baru, apalagi kalau di jalan malam, dia mungkin kurang perhatikan soal-soal itu. Dan itu yang saya kira penyebab pertama tentu kehati-hatian, tapi itu udah terjadi. Nah, sekarang kontroversinya adalah kenapa pertolongan pertama tidak terjadi, kan itu yang jadi kontroversi. Buat semua kita pendaki itu nggak ada warga negara. Kita semua menganggap kalau saya kesulitan di Nepal, saya naik ke Himalaya ada kesulitan, maka pendaki dari Eropa langsung bantu tuh. Kalau saya pernah naik ke Gunung Elbrus di Rusia itu juga semua pendaki itu merasa kita ada di dalam kegembiraan yang sama, kemanusiaan yang sama, dan kehati-hatian bersama tuh. Jadi nggak mungkin ada ya karena di warga negara maka patriotisme, nggak ada. Ini jadi pecinta alam itu selalu ada di dalam kesatuan, semacam esprit de corps yang betul-betul hanya demi mencintai alam tuh. Baik, kan ada rencana SOP pendakian Rinjani khususnya ini tuh tidak boleh untuk pemula, setuju nggak, Bung Rocky? Memang harus begitu. Dan sekarang saya perhatikan itu di Instagram tiba-tiba yuk naik gunung, ketemu di mana itu backpackering gitu kan. Kan itu berbahaya kan. Banyak yang FOMO juga, Bung. Iya, apa namanya, fear of missing out gitu kan. Jadi ikut-ikutan tuh. Padahal kita tahu bahwa saya misalnya saya udah 40 tahun naik gunung itu. Setiap kali kita naik gunung kita mesti anggap itu pengalaman pertama tuh. Jadi prinsip aklimatisasi, baju panas, menghitung jumlah oksigen yang mesti dihemat segala macam kan. Jadi tetap mesti ada prosedur tuh, karena ini olahraga berbahaya tuh. Walaupun kita tahu bahwa ya makin lama sebetulnya makin aman tuh naik gunung karena ada peralatan teknologi. Tetapi banyak yang hanya ingin cari untung. Misalnya Rinjani itu setelah 2-3 tahun lalu gempa, kan puncak gunungnya itu dulu bisa 20-30 orang, sekarang mungkin 10 orang udah sempit kan. Padahal itu mesti diterangkan dari awal bahwa gunung ini belum stabil, baru selesai erupsi itu. Demikian juga aturan untuk naik maksimal 10 orang per 5 jam misalnya, ini nggak ada kan, tiba-tiba semua bergerombol di situ. Maka ya dengan sendirinya potensi kecelakaan terjadi. Apalagi mungkin 5 tahun lalu itu datanya 10.000 orang per tahun, sekarang udah 60.000 orang naik gunung itu. Dan itu jadi gunung internasional karena keindahannya justru. Baik, Bu Susi, kalau kita lihat ini kan pemerintah Brasil atau keluarga dari Juliana Marins ini ingin menuntut pemerintah Indonesia karena diduga lalai dalam menangani begitu. Tapi kita tahan dulu, Bu Susi. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.